menyajikan hasil kerja kelompok kami, yang mana program kami bernama aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web. Saya sendiri Ade Alfiansah. Saya Kasum Sanjaya. Saya Andika Dwi Prasetya. Saya Satya Ikhmasyah Prabowo. Dan saya Nisam Saputra. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Andika. Saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya, apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Macam-macam DBMS. Yang pertama itu ada MSQL, Oracle, Firebird, Microsoft SQL Server, Visual Fox Pro, dan lain-lain. Tahapan perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan basis data yakni untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Ada 6 dan 12 tahapan dalam merancang basis data. Kali ini kelompok kami menggunakan 6 tahapan dalam merancang basis data pada aplikasi penyewaan lapangan futsal. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Kedua, perancangan database secara konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, perancangan database secara logika. Kelima, perancangan database secara fisik. Keenam, implementasi sistem database. Untuk yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Dalam pengumpulan data, kami melakukan observasi terhadap pemilik tempat futsal, yaitu Johar Futsal. Dalam observasi, kami menanyakan beberapa pertanyaan yang kami butuhkan untuk membuat database yang digunakan karena Johar Futsal masih menggunakan cara manual dalam penginputan data penyewaan futsal. Setelah mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk pembuatan database, maka tahapan selanjutnya yaitu perancangan database secara konseptual. Konsep yang seperti apa yang baik untuk admin Johar Futsal, sehingga dihasilkan konsep database seperti berikut ini. Di sini terdapat IRI, itu untuk tabel login, admin memasukkan password dan username. Setelah itu admin masuk dan di sini terdapat tabel penyewa pesan. Admin bisa mengakses data penyewa dan pesan. Untuk di penyewa terdapat atribut nomor KTP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Untuk tabel pesan terdapat atribut nama, waktu, uang muka, tanggal, bulan, tahun, lapangan, tanggal sewa. Nah, setelah itu si penyewa bisa melakukan pemesanan. Jelaskan tentang pemilihan DBMS. Pada tahap ini kita diharuskan memilih database manajemen sistem yang tepat untuk aplikasi penyewaan lapangan futsal. DBMS yang dipilih yaitu MySQL. Kenapa kita memilih MySQL? Karena ada 3 faktor.
teknik dalam pemilihan database MySQL. Yang pertama itu performa MySQL lebih cepat daripada pesaing lainnya. Kemudian yang kedua itu MySQL ini sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Kemudian MySQL ini termasuk DBMS yang stabil dan tangguh dalam pengoperasiannya. Kemudian dari faktor ekonominya, yang pertama itu MySQL itu tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang besar. Kemudian MySQL juga tersedia yang gratis dan berlisensi GPL. Kemudian untuk faktor organisasinya, yang pertama itu administrasi toolnya yang terdapat di dalam software ini sudah terbilang lengkap. User dan programmer dapat menggunakan MySQL dengan mudah. Kemudian MySQL juga sangat mendukung transaksi dan mempunyai banyak dukungan dari komunitas untuk Setelah kita memilih DBMS apa yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah database, maka selanjutnya kita merancang database secara logika, di mana pada tahapan ini memerlukan bentuk implementasi dari tahapan perancangan database secara konseptual. Pada tahap ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Sehingga dihasilkan konsep database seperti berikut ini. Di dalam login, atributnya adalah username dan password, dan di dalam penyewa, atributnya adalah nomor KTP, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Di dalam pesan, atributnya adalah nama, waktu, DP, tanggal, bulan, tahun, lapangan, tanggal, bulan, dan tahun. Perancangan database secara fisik. Setelah perancangan secara logika, selanjutnya yaitu secara fisik, di mana merupakan proses pemilihan struktur penyimpanan dan jalur pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Tahapan ini sangat membantu dalam merancang suatu database secara fisik. Berikut perancangan database secara fisik pada aplikasi penyewaan lapangan pusat berbasis web. Yang pertama adalah tabel login, tabel penyewa, dan tabel pesan. Pertama, kami di tabel login, di atribut username, kita semua memakai jenisnya varchar dan jumlah 15. Selanjutnya, tabel penyewa. Di dalam atribut di sini NoKTP memakai varchar jumlahnya 25, dan atribut nama jenisnya varchar jumlahnya 25, jenis kelamin varchar jumlahnya 25, alamat varchar jumlah 25, dan nomor HP varchar jumlah 25. Di dalam tabel besar atributnya adalah NoKTP, jenisnya varchar jumlahnya 25, nama varchar 25, waktu juga memakai varchar jumlahnya 25, DP varchar jumlahnya 25, tanggal varchar jumlahnya 25, bulan varchar juga jumlahnya 15, tahun memakai varchar juga jumlahnya 15, tanggal sewa varchar jumlahnya 25, bulan memakai varchar jumlahnya 25, tahun memakai varchar jumlahnya 15, dan lapangan memakai varchar jumlahnya. Semua tahapan dilakukan, mulai dari pengumpulan data sampai perancangan database secara fisik. Tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir yaitu implementasi dari semua tahapan yang sudah dirancang. Database tersebut akan digunakan untuk data program berbasis web yang akan membuat admin lebih mudah dalam penginputan data dan pendataan member baru atau lama. Proses bisnis yang berjalan di aplikasi yang kami buat, yang pertama, pelanggan mendatangi pihak pengelola Johar Food
Lalu pelanggan memberikan data diri untuk pendaftaran penyewaan lapangan futsal. Pihak pengelola atau admin memasukkan data yang diberikan oleh pelanggan atau calon penyewa. Lalu data penyewa telah tersimpan ke dalam database. Saya akan menerangkan aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web. Setelah melakukan observasi, analisis sistem, melakukan tahapan perancangan terhadap database, maka terciptalah aplikasi terhadap database yang berbasis web, yaitu aplikasi penyewaan lapangan futsal yang masih sederhana seperti berikut ini. Di sini admin memasukkan username dan memasukkan password, kemudian login. Nah, di sini adalah tampilan home. Kemudian ini adalah tampilan profil tentang si pengelola lapangan futsal tersebut. Di sini ada keterangan tarif, kemudian ada keterangan kontak yang dapat dihubungi, kemudian juga ada keterangan rekening mandiri. Kemudian dalam halaman data penyewa itu ada form yang bisa diisi nomor identitas 001, kemudian nama lengkapnya Imran, jenis kelamin laki-laki, alamat di Tuparet, nomor HP 08 88 11 88 11. Kemudian kita klik simpan, maka terdapat di sini di tabel data penyewa. Kemudian untuk tampilan pemesanan arena futsal terdapat juga form data pemesanan. Di sana terdapat nama penyewa yang tadi itu Imran, sudah ada. Kemudian waktu penyewaan, waktu bermain misalnya jam 4 sore, pukul 16.00 sampai 17. Uang muka yang dibayarkan 40.000. Kemudian tanggal main adalah 25 Desember 2016. Dan untuk tanggal hari ini adalah tanggal 23 Desember 2016. Untuk pilihan lapangannya kita memilih pitch up. Kemudian kita klik simpan. Maka di sini masuk data penyewa arena futsal. Kemudian pada tampilan logout, maka akan tampil kembali ke halaman login. Data yang tadi kami bahas, ada 4 poin yang dapat kami simpulkan. Yang pertama itu perubahan sistem penyewaan tradisional menjadi suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga memudahkan pengelola untuk memasukkan data ke dalam database dan juga meminimalisir terjadinya pemalsuan data oleh orang tak bertanggung jawab. Kemudian dengan sistem penyewaan yang berbasis web ini memudahkan pengelola untuk memasukkan inputan data penyewaan. Kemudian juga sistem penyewaan yang baru ini memudahkan pihak pengelola untuk membuka data dan penyewa sehingga secara otomatis masuk ke dalam database dan disimpan secara aman. Kemudian yang keempat,
Sistem penyewaan dengan memanfaatkan program berbasis web ini mempermudah penyewa dalam mengakses informasi penyewaan pada website yang telah disediakan oleh pengelola. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.